Nah, tapi kalau misalkan Baraya melihat kasus Ahok, kasus Pak Habib Rizik, Baraya mungkin akan menemukan satu pola di mana nampaknya kutukan itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi coba Baraya simak baik-baik penjelasannya. September tahun 2016, Ahok mengeluarkan sebuah pernyataan yang belakangan menjadi sangat kontroversial ketika dia mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, ayat sekian-sekian dan seterusnya. Ini akhirnya memicu sebuah polemik besar dan Ahok dikatakan sebagai orang yang menistakan ajaran agama Islam, menistakan ayat Al-Quran sebagai pembohong gitu. Nah, ini sebenarnya bagi saya juga cukup membingungkan, ini di mana penistaannya gitu. Kalau misalkan itu dikatakan sebagai sebuah penistaan, kalaupun memang Ahok benar-benar berniat untuk menistakan, dia tuh gak mungkin berbicaranya di ruang publik yang mayoritas di situ adalah muslim semua, kemudian direkam sebagai bagian dari dokumentasi pemerintahan, kemudian itu juga tersebar kemana-mana, ya gak mungkin juga gitu. Kalau misalkan saya mau menistakan orang Kristen misalkan ya saya gak akan menistakan di depan mayoritas orang-orang Kristen di situ, dikata-katain seperti itu kan gak mungkin juga gitu. Itu pasti gak ada niatan, dan kalimatnya sebenarnya secara spesifik juga mengatakan bahwa jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, yang sering saya bandingkan dengan kata jangan makan sendok itu berbeda dengan jangan makan pakai sendok gitu. Itu kan sebenarnya sangat berbeda. Dan kalaupun misalkan Ahok dianggap bersalah gara-gara dia orang Kristen tapi bahas surat-surat di dalam Al-Quran, ya ini kan apa bedanya juga dengan Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung itu udah mah ateis. Udah mah ateis, kemudian dia sering juga mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran, tapi kok tidak dianggap sebagai sebuah penistaan dan sebagainya. Jadi saya pikir pada bagian ini Ahok memang tidak bersalah. Ya, urusan yang lain itu beda cerita, tapi pada bagian ini Ahok tidak bersalah. Tapi apapun itu, ketika saya pada waktu itu mencoba untuk mengatakan kepada publik melalui kanal YouTube ini bahwa Ahok itu tidak bersalah dalam hal ini, tetapi itu wave-nya, gelombangnya udah terlalu besar. Bahkan ketika saya ngomong seperti itu pun, kalau tidak diabaikan, ya dikomentari negatif gitu. Saya tuh dihujat gitu ketika saya dianggap membela Ahok, padahal bukan membela Ahok. Saya hanya mengatakan bahwa Ahok pada waktu itu tidak melakukan penistaan gitu. Cuman sentimen masyarakat itu sangat-sangat besar. Bahkan berlangsung selama bertahun-tahun, dan itu cukup sampai menggerakkan massa untuk memilih Prabowo Subianto sampai hampir mengalahkan Pak Jokowi dalam pemilu. Jadi kan pemilu pada waktu itu tuh Pak Jokowi itu menjadi media darling gitu, menjadi kecintaan masyarakat pada waktu itu, tetapi itu bahkan hampir dikalahkan oleh Pak Prabowo dengan selisih 7% di pemilu. Saking apa? Saking besarnya sentimen masyarakat terhadap Ahok yang pada waktu itu disinyalir dekat dengan Jokowi dan disinyalir bermusuhan dengan Pak Prabowo gitu. Ceritanya kan seperti itu. Gelombang besar itu juga termasuk juga sampai membuat Pak Ahok itu didemo ketika mau diangkat menjadi dirut Pertamina, yang akhirnya sekarang ketahuan bahwa Pak Ahok akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berkuasa atas menahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pertamina dan sebagainya. Sekarang kita ketahuan itu. Dan ya, apapun itu, yang jelas adalah Ahok akhirnya di penjara, divonis. Nah, uniknya di sini, 25 April, catat ya, 25 April 2017, Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara atas pelecehan terhadap agama tertentu. Nah, di situ dia mengeluarkan sebuah pernyataan dalam pleidoinya, yang kurang lebih mengatakannya adalah, nanti orang yang menzalimi saya, orang yang menyakiti saya sekarang itu, satu demi satu akan dipermalukan. Lihat saja, satu demi satu akan dipermalukan. Karena ini sebenarnya juga adalah mempermalukan Tuhan. Ya, kurang lebih Ahok mengatakan seperti itu. Itu kutukan jelas. Dan luar biasanya apa? 1 bulan kemudian, 29 Mei tahun 2027, Habib Rizik jadi tersangka chat mesum. Saya punya komitmen di kanal ini untuk tidak membahas masalah pribadi seseorang, apalagi aibnya. Jadi ketika saya mengatakan Pak Habib Rizik kena jadi tersangka chat mesum, saya tidak membenarkan atau tidak menyangkal. Itu bukan urusan saya, itu bukan urusan publik. Tapi intinya adalah bahwa pada waktu itu, 1 bulan 4 hari setelah Ahok mengeluarkan kutukan, Habib Rizik divonis jadi tersangka chat mesum. Nah, inilah yang menjadi titik mula Pak Habib Rizik itu kehilangan momentum.
Jadi sebelum-sebelumnya dia bahkan bisa menggerakkan jutaan massa dan bahkan bisa hampir menggulingkan media darlingnya Jokowi itu. Tapi sejak saat itu dukungan terhadapnya mulai turun, sentimen buruk terhadapnya mulai naik, media-media mulai berperang yang awalnya diam. Kalau misalkan mau menjelekkan Pak Habib Rizik itu diam, nggak berani gitu ya. Bahkan dulu ada komedian yang menjelekkan Pak Habib Rizik itu sama TV-nya langsung di-cut kontraknya gitu ya. Karena wave-nya besar. Tapi sejak saat itu, sejak kasus chat mesum itu yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sentimen masyarakat mulai berbalik dan perlawanan terhadap Pak Habib Rizik itu mulai menguat. Dan bukan hanya di antara para pendukungnya atau orang yang mengamatinya, Pak Habib Rizik sendiri ini langsung umroh dan nggak pulang-pulang lagi selama 3,5 tahun. Dari Indonesia kabur ke Saudi, kemudian nggak balik lagi gitu. Ini cukup unik kasus di sini karena gini Baraya, Pak Habib Rizik itu relatif tidak takut sama penjara gitu. Jadi berkali-kali beliau itu mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, kemudian berhadapan dengan aparat kepolisian, berkali-kali masuk penjara juga dan lain sebagainya. Beliau tuh teguh. Tapi untuk kasus ini, beliau tuh langsung nampaknya ya dalam bacaan saya, beliau itu ngedown dan akhirnya umroh ke Saudi dan nggak balik lagi 3,5 tahun lamanya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang yang mencaci maki, orang yang anti terhadap Pak Habib Rizik itu semakin menguat. Karena yang mendukung Pak Habib Rizik itu nggak ada cantolannya ke siapa gitu, karena di Saudi Arabia gitu. Semuanya dipegang oleh tokoh-tokoh FPI yang memang tentu saja karismanya tidak sekuat Pak Habib Rizik. Tapi bagaimanapun Pak Habib Rizik akhirnya kembali tanggal 10 November 2020. Apa yang terjadi di situ? Langsung bikin kasus lagi. 2020 itu kan lagi COVID. Ada protokol kesehatan. Pak Habib Rizik pulang, kemudian diketahui mengumpulkan massa dalam kondisi beliau sendiri sedang kena COVID di tengah wabah gitu. Nah, maka di sini Pak Habib Rizik itu punya 2 gugatan. Digugat 2 kali. Yang pertama itu adalah kebohongan publik. Bahwa Pak Habib Rizik itu mengakunya tidak COVID, padahal COVID. Bahkan beliau sampai merekayasa urusan administrasi sebuah rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, ini terjadi lagi dramanya, ribut lagi, chaos lagi, berantem sana-sini, dan lain sebagainya. Itu 10 November, 7 Desember, ada kejadian yang bikin nahas lagi, yaitu apa? Pak Habib Rizik dikejar-kejar sama polisi, yaitu gara-gara soal protokol kesehatan dan sebagainya itu, dikejar-kejar, kemudian terlibat kebut-kebutan seperti di film Fast and Furious gitu. Terus ya terjadi itu, sampai akhirnya 6 orang pengawalnya ditembak polisi. Kata polisi itu sudah bagian dari protokol karena si tersangka melawan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya dalam persidangan yang alot dan sebagainya akhirnya terbukti ya memang polisi melakukan tindakan yang berlebihan pada waktu itu. Dan yang cukup aneh dari situ adalah CCTV-nya pas di lokasi kejadian itu rusak karena kehujanan. Jadi Baraya, pada akhirnya kita nanti belakang-belakang akan ketahuan bahwa masalah CCTV itu adalah masalah yang lumrah kalau misalkan ada apa-apa yang berhubungan dengan polisi. Tragedi Kanjuruhan, berapa ratus orang yang meninggal. Itu disinyalir gara-gara polisi yang salah mengambil tindakan. CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Vina Cirebon, CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Pak Ferdi Sambo, CCTV-nya dimanipulasi dan kemudian hilang entah kemana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan atau kasus polisi yang ngebun itu gitu, itu juga ternyata CCTV-nya hilang. Jadi pada akhirnya ketahuan belakangan bahwa kalau misalkan kita punya urusan dengan kepolisian, CCTV yang dimainin gitu. Nah, tapi pada waktu itu sentimen masyarakat terhadap kebencian masyarakat terhadap Pak Habib Rizik sudah menjadi sangat kuat, dan akhirnya walaupun polisi diduga melakukan tindakan yang berlebihan dan ada sedikit rekayasa di situ, publik tetap justru malah mendukung kepolisian pada waktu itu. Dan Pak Habib Rizik benar-benar kecewa, benar-benar marah karena ada anak buahnya, karena ada anggota dari FPI itu dimatikan, diteleportasikan ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan gitu. Tapi sekali lagi pada waktu itu kutukan Ahok belum berakhir gitu. Jadi udah mulai dari chat mesum, kemudian ada kasus lagi, ada kasus lagi, ada kasus lagi, bertubi-tubi terhadap Pak Habib Rizik, sampai akhirnya tanggal 30 Desember, berarti sekitar 22 hari setelah kejadian itu, 30 Desember
Pak Mahfud MD membubarkan secara resmi FPI. Jadi sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara formal. Pak Habib Rizik pada waktu itu masih aja berretorika, bercerita bahwa tidak apa-apa dibubarkan FPI karena kita bisa bikin lagi dan seterusnya. Tapi ternyata rencana pemerintah itu memang sudah cukup terhitung dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena ketika FPI itu berencana mau dibangunkan lagi, dan dibangunkan lagi ya memang bangun sendiri gitu ya, pakai nama apa segala rupa, tapi udah tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Karena Pak Habib Riziknya sudah tidak lagi memiliki karisma yang besar seperti sebelumnya. Kemudian Pak Munarmannya ditangkap atas dasar dukungan terhadap terorisme, dan ada videonya terbukti gitu, dukungan terhadap terorisme. Kemudian Pak Babe Haikal entah bagaimana belakangan itu juga akhirnya berpihak pada pemerintah gitu, dan seterusnya. Ada cerita, ada narasi bahwa Pak Babe Haikal itu sejak awal memang ditempatkan di FPI, di sekitaran FPI, di sekitaran Habib Rizik itu sebagai agen, sebagai mata-mata, tapi kita tidak ketahui gitu ya. Cuman itu mau omon-omon aja di sekitaran orang-orang FPI gitu. Nah, tapi intinya FPI sejak saat itu sudah tidak lagi bisa bersuara, sudah tidak lagi bisa berpendapat, benar-benar mati. Dan yang kemudian lebih mematikannya lagi adalah tahun 2023 keluarlah sebuah tesis dari Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Pak Habib Rizik dan semua Habib-Habib di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi secara sains dan dalam ilmu nasab keislaman dan seterusnya. Jadi satu-satunya legitimasi Pak Habib Rizik yaitu adalah bahwa beliau keturunan Nabi gitu, dan itu pun sudah dihilangkan gitu. Sehingga Pak Habib Rizik sekarang, ya saya melihatnya nasibnya cukup tragis gitu ya, terombang-ambing oleh kekuatan politik, dihancurkan karakternya, dihancurkan karismanya, dihancurkan para pengikutnya, dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan Baraya ngetik nama Habib gitu, itu isinya jelek semua gitu. Jelek semua, jadi bahan makian, jadi bahan umpatan, hujatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sampai kanal-kanal yang ofisial, itu misalkan dari Nabawi TV gitu, atau misalkan Robito Alawiyah dan sebagainya, banyak diantaranya yang kolom komentarnya itu dimatikan, atau kolom komentarnya pada dihapusin gitu, komentarnya pada dihapusin, karena sentimennya luar biasa buruk gitu. Nah, coba kita misalkan balik lagi, dengan awal mula Habib Rizik yang mampu menggerakkan massa sampai jutaan, kemudian tiba-tiba menjadi public enemy seperti sekarang, apakah itu kutukan Ahok itu benar-benar nyata? Ahok mengatakan satu demi satu akan dipermalukan. Sebagian dari orang-orang NU mengatakan bukan Ahok yang kutukannya terkabul, tapi jauh sebelum itu Habib Rizik bersengketa dengan Gus Dur. Kemudian Habib Rizik menuntut Gus Dur dan mengatakan seperti ini, ayo kita mubahalah. Mubahalah itu adalah kutuk-kutukan gitu ya, saling melaknat, saling mengutuk. Kita pertaruhkan diri dan keluarga kita. Kurang lebihnya kata Pak Habib Riziknya seperti itu. Kalau Anda benar, maka saya mati terlaknat. Tapi kalau misalkan saya yang benar, Anda yang mati terlaknat. Itu kurang lebih redaksi dari Pak Habib Rizik untuk mubahalah dengan Gus Dur, kutuk-kutukan gitu ya. Nah, kejadiannya adalah Gus Dur sudah meninggal dan dalam kondisi yang sangat baik. Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden itu dihujatnya mati-matian, Baraya dijelekin dari segala arah. Itu benar, itu kejadiannya seperti itu. Dari rakyatnya ngehujat, dari MPR juga, dari Pak Amin Rais, dari pejabat, dari Ibu Megawati, semuanya juga mendorong dia untuk jatuh dan sebagainya. Jelek sekali. Tetapi ketika beliau meninggal, beliau itu dijadikan sebagai simbol dari toleransi, kebaikan, bapak bangsa, Islam Nusantara, tokoh yang sangat inspiratif dan sebagainya. Sampai sekarang, jokesnya, kutipannya, leluconnya, semuanya masih dibukukan, masih dijadikan meme, masih dijadikan sebagai bahan introspeksi dan inspirasi buat masyarakat zaman sekarang. Gus Dur meninggal tidak dalam situasi terlaknat, tapi Gus Dur meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Kalau misalkan laknat-laknatan itu memang benar, pilih satu di antara kita siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar itu, kata Gus Dur, kata Habib Rizik, itu hidupnya baik-baik saja, tapi yang salah itu matinya mati terlaknat, gitu kan? Nah, Gus Dur sudah selamat, udah meninggalnya terbukti dalam kondisi terpuji. Nah, bagaimana dengan Habib Rizik? Nah, masalah kutukan ini sebenarnya belum selesai di sini, Baraya. Coba cek lagi ya. Kan Habib Rizik itu
dianiaya oleh polisi dalam tanda kutip karena kasus-kasus yang tadi kita bahas itu. Nah, sebenarnya Habib Rizik juga sudah mengeluarkan sebuah kutukan. Siapa yang terlibat dalam gini itu akan dipermalukan, itu akan dijelekan, itu akan mati terlaknat dan sebagainya. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka dan sebagainya gitu ya. Itu diarahkan kepada kepolisian terkait dengan KM 50. Dan apa yang terjadi? Ini juga kutukannya nampaknya terjadi gitu, kutukan Habib Rizik pada polisi itu. Sejak saat itu, polisi-polisi yang berhubungan dengan kejadian KM 50 itu banyak yang ya nasibnya tragis, termasuk Pak Ferdi Sambo. Dan bahkan sampai sekarang institusi kepolisian, institusi secara keseluruhan tidak mendapatkan respek dan kepercayaan dari publik yang memadai. Jadi sekarang pemberitaan-pemberitaan terkait dengan polisi itu jelek semua. Bahkan slang band yang memiliki pendukung yang sangat fanatik dan sangat banyak dihujat kemarin ketika dia ketahuan mendukung polisi. Bagaimana menurut Baraya, apakah kutukan Habib Rizik, kutukan Gus Dur, kutukan Ahok itu benar-benar terjadi? Dan kalau memang bisa seperti itu, Baraya silahkan jelaskan penjelasan ilmiah apa yang mungkin bisa kita kaitkan untuk bisa menjelaskan fenomena kutukan. Tapi bagi saya sih lebih penting untuk ya udah, berarti kita harus introspeksi diri, kita tidak boleh menghujat orang lain, kita tidak boleh mendatangkan amarah dari orang lain. Karena kalau misalkan dia mengutuk, apalagi dalam kondisi dia terzalimi dan kemudian dia mengutuk, jangan-jangan itu bisa terjadi. Dalam artian misalkan Ahok yang kafir sekalipun, dalam tanda kutip ya, itu ternyata bisa menimpakan kutukan kepada seorang yang dicap sebagai ahli surga gitu. Dan Habib Rizik yang pada waktu itu sudah digonjang-ganjing oleh begitu banyak sentimen buruk, itu tetap kutukannya itu berlaku buat kepolisian misalkan. Ya, saya lebih memandang itu sebagai sebuah hikmah yang harus kita pikirkan daripada penjelasan ilmiah di baliknya. Walaupun itu juga seru sih. Nanti tanya ke rumah editor ya. Terima kasih. Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun, sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian, gaji direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut. Yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu, karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lurus dulu Pak, lurus. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya dek, lo nggak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia nggak amat. Lagi pula, orang kalau emang salah, ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya.
Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Kan apa lo? Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Bajingan memang. Beli Pertamax diisi Pertalite. Orang beli Pertamax itu kan karena beli kualitas dan berniat baik, karena merasa tidak berhak atas subsidi, tapi ternyata diabusi. Jika kerugian negara itu 193 triliun, tentu kerugian konsumen atau masyarakat itu berkali-kali lipat. Jadi tolong Pak Jaksa tuntut yang maksimal dan Pak Hakim vonis yang maksimal. Karena ini efek dominonya sangat besar sekali. Dan ini nanti tersangkanya kalau diwawancari pasti bilang, awalnya sih coba-coba. Ini buat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai peringkat 4 nih udah di zona Liga Champion. Ya, tapi belum aman. Buat peringkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawahnya itu jangan nyerah. Bisa ngejar di posisi 1, 2, 3, 4. Masih bisa. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Bisa, ini aja bisa, ngerugiin banyak. Masa yang lain nggak bisa? Bisa. Harus optimis, jangan ada kata nggak bisa. Intinya yakin, harus yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya, bisa. Satu, bisa kayak ini, pasti bisa. Semangat. Selamat buat Pertamina menjuarai klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan skor tertinggi. Yeay! Kemudian disusul oleh PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TPPI, PT Asabri, PT Jiwasraya, Kemensos, Sawit CPO, Garuda Indonesia, BTS Kemenfo, dan Bank Senturi. Selamat buat kalian semua. Dan pastinya masih akan ada lagi klasemen-klasemen yang baru dari instansi-instansi yang lain yang akan mengalahkan sang juara dari Liga Korupsi Indonesia. Dan buat klasemen yang lainnya yang masih belum terbongkar bobroknya, tenang saja karena rakyat Indonesia dengan senang hati menunggu kehadiran kalian di Liga Korupsi Indonesia. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax, belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Halo, saya ingin memberikan klarifikasi sedikit mengenai video wawancara saya di TV One yang ini. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Mas Fitra gimana? Siap, bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani, karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Abra. Yang pertama, saya ingin memberikan keterangan sedikit ke Anda semua mengenai pernyataannya Pak Eri. Saya tahu betul bahwa niat Pak Eri itu baik.
beliau hanya memberikan saran kepada Pertamina kalau misalnya memang tidak bisa melakukan komunikasi publik yang tepat, yang baik, gunakan influencer. Tapi saya harus menanggapi karena saya takutnya kalau tidak saya tanggapi, pernyataan itu akan ditangkap publik sebagai influencer ini hadir untuk menutupi fakta gitu kan. Makanya di situ saya bilang bahwa kalau saya pribadi tidak akan berani menyuarakan sesuatu mau dibayar berapapun kalau saya tidak tahu fakta yang sebenarnya. Tapi saya tahu niatnya Pak Eri itu bukan niat buruk, tapi niat baik. Kemudian pada saat saya menanggapi Pak Eri, ada tabrakan suara antara saya dan presenternya sehingga seolah-olah saya berbicara, hari ini Pertamina menghubungi saya, padahal sebenarnya ada kata walaupun yang tidak begitu terdengar. Jadi yang saya ucapkan ketika menanggapi Pak Eri yang bertabrakan dengan suara presenter itu adalah, walaupun hari ini Pertamina menghubungi saya, baru kalimat selanjutnya. Jadi Pertamina tidak pernah menghubungi saya sama sekali, itu hanya perandaian untuk menanggapi dari pernyataan dari Pak Eri. Kemudian banyak yang berpendapat bahwa obrolan saya diputus oleh TV One dengan saya baru menyebutkan beberapa poin, kemudian sudah ada tepuk tangan. Well, keadaan di studio sebenarnya tidak seperti itu karena mungkin mereka menyangka saya sudah selesai dan nada bicara saya memang seakan sudah selesai, jadi mereka bertepuk tangan dan saya juga tahu waktunya sangat singkat di sana, jadi saya harus berbagi waktu dengan narasumber yang lain. Toh di berikutnya juga saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara lagi gitu ya. Jadi itu hanya satu segmen gitu. Hal-hal yang belum saya sampaikan di situ ada di segmen berikutnya, di wawancara tersebut saya sampaikan. Nah, kalau harapan saya semoga momen ini bisa digunakan Pertamina sebagai institusi itu untuk berbenah diri, melakukan penyelidikan yang mendalam, bukan hanya yang sudah terjerat kasus, kalau bisa yang belum terjerat tapi ada penyimpangan di dalam juga harus dibersihkan, lakukan transparansi ke publik supaya kedepannya Pertamina itu bisa memperbaiki lagi standar pelayanan serta standar kualitas produknya, dan tentunya kita semua berharap Pertamina bisa kembali menjadi BUMN yang kita cintai bersama. Hari ini benar-benar pusing, yang korupsi siapa, yang ditanya sama konsumen, yang diomelin saya. Pertama palsu katanya, pertama dicampur. Cobain aja deh lah, saya pusing. Setiap kerja diomelin, mau bilang takut salah. Gimana ini Pak Prabowo? Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ih, ngapain? Hah? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain ke rumah pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka, daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Ya kan? Itu pula. Ya kita bantulah mereka. Kan mereka udah capek kerja kan, jadi nggak mikir lagi gitu gimana caranya korupsi sayang. Kayak gitunya hidup ini saling membantu. Bang, tolong bang. Kenapa sih Pak? Bang, tolong bang. Tega banget sama masyarakat tau. Bang, tolong bang. Gajinya kurang ya Pak. Ngoplos ini Pak. Tega banget sih Pak. Kenapa dioplos Pak? Tahu dapat untuk berapa Pak? Uangnya dikemana lagi Pak? Pak, duitnya dikemanain Pak? Sekarang belinya yang pasti-pasti aja, yang Shell ya kan. Nih gue mau ke Bandung, gue beli Shell karena gue baru bayar pajak dan mobil gue ini pajaknya hampir setara mobil mewah cok. Nih gue baru nyadar coy, nih kita beli Shell. Oke. Nah tuh kita beli Shell bestie. Nih yang pasti-pasti aja bro. Oke, nih. Oke, nah mau 92 kak? Nggak usah. Sedang kalian mati ya? Iya, oke. Cuman duanya berapa? Full. Kita beli yang full. Tankinya maaf kak. Oke. 92 full. Iya. Iya nih, mending beli ini bro. Oh beneran nih, ini
Pertamax beneran bro. Udah deh keluar dari Shell, beneran Pertamax ini. Tuh, masa iya bayar pajak mahal-mahal tapi ternyata bensinnya bukan Pertamax. Nanti gue review apakah gue ke Bandung tarikannya lebih enteng habis pakai Shell atau tidak. Nanti kita lihat ya. Oh iya, kalian jangan lupa guys yang punya mobil bayar pajak ya kan, taat peraturan pemerintah. Pemerintah juga taat dong dengan peraturan yang ada. Jangan ditilep-tilep aja itu duit masyarakat ya kan. Berapa triliun itu, oke? Minimal ada kompensasi nggak sih dari kerugian masyarakat? Kayak digratisin 1 kali bensin, 3 kali bensin kali ya, biar worth it gitu loh. Jangan salahin kalau masyarakat nanti mogok bayar pajak lah, apalah, pemerintahnya aja korupsi. Terima kasih Pertamina, ini adalah testimoni dari pengguna setia kalian ya, lama lah pokoknya sampai akhirnya sekarang gue nggak mau lagi pakai lu. Ini adalah kendaraan ketiga gue yang masuk bengkel dengan klausul yang sama. Mobil ini kebetulan kemarin baru banget ganti modul fuel pump, padahal mobil gue baru berjalan 57.000 km. Kenapa ganti modul fuel pump? Karena ruang bahan bakarnya kotor. Karena selama ini yang gue isi itu adalah Pertabus ya, terima kasih, gila. Dari 2018 kalian oplos ya. Now it all makes sense. Semua mobil gue, kendaraan gue masuk ke bengkel dengan klausul yang kurang lebih mirip. Itu baru gue nggak tahu orang lain kerugiannya seperti apa, karena gue pun sendiri sebenarnya cukup lumayan nominalnya, sangat merugikan. Semoga ada pertanggungjawaban lah, gue nggak ngerti seperti apa modelnya. Diskon maybe selama 5 tahun gitu ya, biar gila. Sungguh biadab para petinggi Pertamina yang kini sudah menjadi tersangka korupsi itu. Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung, mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90. Tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini.
Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak. Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Thank you. Gue itu males banget sebenarnya diminta buat ngebahas kasus seperti ini. Karena yang pertama, ini bukan lapak gue. Dan yang kedua, gue nggak mau berurusan sama mereka. Tetapi rasanya, kayaknya gue harus ngebahas sekarang. Gue baru tahu, selain Liga 1 BRI, ternyata ada juga Liga Korupsi Indonesia. Di mana di peringkat pertama, itu masih dipegang sama PT Timah, lo pasti tahu kasusnya apa. Dan tiba-tiba datang kompetitor baru, dengan total 193 triliun korupsinya, Pertamina dioplos. Sini gue jelasin, dari sebanyak ini kasus korupsi, jujur aja, gue nggak merasa terugikan. Karena semuanya itu terjadinya sama pajak, bukan sama masyarakat secara langsung. Ngerti nggak maksud gue? Sementara Pertamina itu kita bener-bener dibohongin. Selama ini gue ngisi Pertamax, selisihnya itu 3.000, cuman biar nggak ngantri. Ibaratnya itu, kalau lo masuk Dufan, tapi lo bayarnya fast track, biar nggak ngantri untuk mainin wahana. Jadi ini pelakunya, starting levelnya. Jadi selama ini kita beli Pertamax itu cuman Pertalite yang dioplos. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong? Masalahnya ini kendaraan kita semua. Ini terjadi secara langsung lewat perusahaan, langsung ke konsumen. Gue jelasin sekali lagi. Kalau kasus korupsi yang lain itu terkait dari yang namanya BUMN dan merugikannya negara. Sementara ini yang dirugikan itu masyarakat langsung. Dan lo mau tahu nggak? Angka 193 triliun ini untuk di tahun 2023 saja. Sementara ini udah terjadi dari tahun 2018. Dan kisaran kerugian per tahunnya itu sekitar sebanyak ini. Jadi kalau di total itu udah 1.000 triliun kerugiannya. Sementara itu baru kalkulasi sampai tahun 2023, belum sampai tahun ini. Jadi secara logika, itu kira-kira minimal banget total kerugian kita semua 1.000 triliun lebih. Lo bayangin, 1.000 triliun. 1.000 triliun, lo beliin Old Trafford, lo beliin klub Manchester United, dijadiin klub malam, dijadiin kuburan, itu masih kembali uangnya. Saking banyaknya total nominal uang yang dikorupsi dalam jangka waktu 5 tahun. Dan lagi-lagi, yang dirugiin kita-kita juga. Lo bayangin aja selama ini, gue itu niatnya nggak pernah mau pakai subsidi karena biar nggak membebani negara. Tetapi ternyata ujung-ujungnya gue tetap pakai subsidi, hanya bayarannya yang lebih biar nggak ngantri. Ini terlalu gila dan nggak masuk ke kepala gue. Tapi kalau menurut lo gimana? Kenapa ya kalau pelaku korupsi itu wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, pokoknya rapi, semuanya bersih-bersih. Tapi kalau maling ayam bonyok semua mukanya nih ya. Kenapa sih hal kayak gini aja mesti dibeda-bedain? Kenapa sih gak disama-samain aja sih? Adil dong.